Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri Fatimatu Sabia. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Nilai-nilai pendidikan dari Quran Surat Al-A'raf ayat 199 hingga 200 tentang perilaku orang pemaaf. Baik, kita langsung saja ke latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain, yang dimana salah satu akhlak kepada manusia satu sama lain yaitu perilaku yang bersikap pemaaf. Nah, memiliki perilaku sikap pemaaf, sebagian orang beranggapan bahwa meminta maaf itu adalah perilaku yang mudah, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa meminta maaf adalah perilaku yang sangat sulit. Nah, kita tahu bahwa di zaman sekarang, baik di sosial media, di berita, dimanapun itu, masih ada manusia yang saling menjatuhkan karena ada rasa sakit hati dan dendam, sulit rasa memaafkan. Nah, inilah kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing, dalam diri manusia untuk saling memaafkan satu sama lain. Padahal, jika kita tahu orang yang berkeyakinan atau beragama Islam yang diajarkan bahwa setiap manusia harus saling memaafkan. Nah, adapun tujuan penelitian dari yang saya teliti, saya yang pertama ingin mengetahui hasil pemikiran-pemikiran para mufasir tentang surat Al-A'raf ini. Yang kedua, akhirnya saya mengetahui esensi-esensi yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ini. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapat para ahli pendidikan tentang perilaku orang pemaaf. Yang keempat, untuk menemukan hasil yaitu nilai-nilai pendidikan tentang perilaku orang pemaaf. Adapun metode penelitian ini atau pendekatannya itu, pendekatan penelitian yang saya dekati yaitu kualitatif dan metode penelitiannya menggunakan deskriptif. Ayatnya mari kita baca yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim khudil afwa wal bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazgun fasta'id billahi innahu sami'un. Nah, isi kandungan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 hingga 200 ini, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Lantas, kita sebagai manusia yang beragama Islam, yang menjadi umat Nabi Muhammad, ikutilah apa yang sudah dilakukannya. Memaafkannya, mengerjakan yang ma'ruf, berpaling dari orang-orang bodoh. Karena kenapa? Berpaling dari orang-orang bodoh, itu orang-orang yang selalu menjerumuskan dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, jika setan datang menggoda kepada kita, maka langsung memintalah pertolongan kepada Allah. Nah, hasil dari memperoleh pengetahuan kita mendapatkan esensi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memerintahkan manusia untuk menjadi seorang yang mudah untuk memberikan maaf. Yang kedua, hendaknya manusia mengerjakan yang ma'ruf, baik berupa ketaatan, berbakti, berbuat baik, dan santun kepada sesama. Yang ketiga, hendaknya berpaling dari orang-orang bodoh, tidak bergaul dengannya, dan tidak membalas kebodohannya. Dan yang keempat, terakhir, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun menurut para ahli pendidikan, di dalam perspektif Islam, bahwa pemaaf merupakan salah satu akhlak terpuji. Nah, barang siapa yang tidak memaafkan, maka dalam hatinya masih ada terluput rasa dendam dan hatinya akan kotor. Dan menurut pendapat para ahli psikologi, bahwasannya orang yang benar-benar sudah memberikan maaf, tanpa ada sedikit rasa pun benci dan keinginan untuk membalasnya. Bahkan ada pemaafan menghapus luka. Oleh karena itu, marilah kita semua
Yang pertama, menjadi seorang yang memberikan maaf tanpa ada rasa dendam sedikit pun. Yang kedua, menanamkan dalam diri untuk menjadi manusia yang lebih baik terhadap orang banyak. Yang ketiga, menumbuhkan rasa sikap toleransi kepada orang-orang yang bodoh dan memaafkan perilakuannya. Yang keempat, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang bisa saya ambil bahwasanya kita sebagai umat manusia, khususnya yang beragama Islam, marilah kita ikuti apa yang Allah perintahkan dan yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat ini, yang pertama, kita harus menjadi orang yang pemaaf. Yang kedua, kita menjadi orang yang lebih baik atau mengerjakan yang ma'ruf, baik berupa ketaatan kepada Allah, terus berupa berbakti baik kepada orang tua ataupun kepada orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, berpaling dari orang-orang bodoh yang dimana kita tidak mengikuti kebodohannya. Dan yang terakhir, apapun yang jika setan menggoda kepada kita, membisikkan kepada hati kita, kita menjadi lalai apapun itu, maka kita segera meminta pertolongan, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan dan Allah Maha mengetahui. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.